Inilah hari ke-6 penciptaan manusia oleh Tuhan. Adam dan Hawa merupakan manusia pertama, diciptakan oleh Sang Pencipta, dan merupakan nenek moyang kita. Sang Pencipta memberikan mereka pilihan, mengikuti keburukan atau kebaikan. Setiap pilihan akan membawa hasil yang berbeda, tapi Sang Pencipta tak menduga. Mereka keduanya memilih, Adam memakan buah huldi dan cepat membuat Hawa menjadi tak perawan lagi. Jadi Sang Pencipta mendorong mereka ke dunia, dan malaikat diciptakan oleh Sang Pencipta karena mengasihi Adam dan Hawa, mengikuti keduanya ke bumi, dan ingin membantu manusia. Hal ini bagi Sang Pencipta, ada para pengkhianat, dan para pengkhianat akan dihukum. Diikat oleh lava dan lumpur, cahaya dari malaikat menjadi bebatuan. Tapi dengan bantuan malaikat, keturunan Adam dan Hawa dari batu-batu itu menciptakan peradaban yang besar. Tapi karena sihir buah huldi, keserakahan dengan kekerasan pun datang. Manusia terlalu serakah karena ingin mendapatkan banyak harta dan hidup lebih lama. Jadi mulai menugaskan malaikat. Pas saat genting, seorang manusia bernama Metuselah muncul. Tapi malaikat yang tertinggal, terjebak di gunung ini, menunggu Sang Pencipta mengasihinya. Pada suatu hari menunggu, bisa kembali di sisi Sang Pencipta. 300 tahun kemudian, peluang sudah tiba. Seorang pria bernama Nuh membawa keluarganya, dan dengan petunjuk dalam mimpi, ke gunung itu. Dia menemukan Metuselah yang sedang beristirahat. Dalam mimpi Nuh, masa depan bumi akan tenggelam dalam air. Semua manusia akan dihancurkan. Tapi ada sebuah bahtera besar, menyelamatkan semua binatang. Jelasnya, inilah petunjuk dari Sang Pencipta. Sebelum air bah sampai, Nuh harus membangun bahtera itu. Setelah mendengar perkataan Nuh, Metuselah memberikannya sebiji benih dari Taman Eden, dan menyuruhnya mencari malaikat untuk dibantu. Tapi tak terduga permintaan Nuh ditolak oleh malaikat. Malaikat tak bisa terus percaya pada manusia. Saat malaikat ingin dipukul, benih yang baru ditanam oleh Nuh langsung terpecah menjadi air. Dengan aliran air, keajaiban muncul. Pandangan ajaib di depan mata membuat malaikat itu percaya pada Nuh. Dengan pimpinan Nuh, mereka mulai membangun bahtera. Hari demi hari, tahun demi tahun, aliran air menjadi sungai kecil. Pembangunan bahtera juga siap sampai bagian akhir. Dan giliran tamu pertama, dengan instruksi Sang Pencipta, akhirnya sudah sampai. Kehadiran burung-burung membuat Nuh semakin percaya keputusan mereka adalah benar. Beberapa hari kemudian, giliran kedua, merupakan spesies reptil, melewati jalan yang jauh, akhirnya sudah sampai. Setelah itu giliran tamu ketiga, binatang yang terbesar di dunia, juga sampai untuk naik bahtera. Setiap binatang ada 2 ekor, 1 jantan 1 betina. Dia bahtera tak bisa mencadangkan banyak makanan, jadi agar mereka dapat menghemat energi. Jadi dengan bantuan Metuselah, istri Nuh bernama Namel, sudah mencari sejenis herbal, membuat binatang tertidur lama. Pada waktu Nuh pikir bahwa dia siap menyelesaikan misinya, giliran tamu lain muncul. Tapi tentu saja, di bahtera tak ada tempat untuk mereka, karena keserakahan dan iri hati manusia. Jadi Sang Pencipta memutuskan dengan air bah untuk menghancurkan semua manusia melalui perantara Nuh. Sang raja manusia ini pasti tak percaya melihat Nuh hanya sendiri. Keserakahan hatinya muncul dan ingin menempati bahtera terbesar di dunia untuk hartanya. Tapi dengan kemampuan Nuh, batu-batu di bumi tiba-tiba berdiri. Mereka adalah malaikat yang dihukum hanya membantu Nuh menyelesaikan tugasnya dan bisa kembali di sisi Sang Pencipta. Jadi semua yang membahayakan keberadaan bahtera akan menjadi lawan mereka. Melihat tubuh besar para malaikat, raja pun takut. Tapi raja juga bilang bahwa lain kali dia akan mengajak prajurit bersama. Nuh tahu si raja tak akan pernah melepaskan. Jadi dengan cepat dia selesai. Bahtera ini makin cepat makin bagus, dan menunggu suatu hari air bah sampai. Waktu itu keluarganya akan aman. Tapi Nuh tak menduga bahaya di luar belum selesai. Masalah keluarga terjadi. Anak sulungnya bernama Sem dan anak angkatnya Ila sudah saling mencintai. Meskipun tak bisa menerima, tapi duanya tak sedarah. Jadi setelah Nuh tahu, dia juga tak berkata apapun. Tapi anak keduanya Ham berbeda. Ayah dan ibu pasangan, abang dan adik Ila adalah pasangan. Sampai binatang di bahtera juga ada pasangan. Hal itu bermakna hanya dia yang sendirian menunggu air bah datang. Semua manusia mati. Dia akan bagaimana? Jadi dia meminta Nuh mencari pasangan untuknya. Tapi tak terduga Nuh menolak. Ham saat itu marah, sudah berlari ke wilayah si raja. Dan sayangnya terjatuh sebuah lubang kuburan. Tapi di tempat ini, dia bertemu seorang gadis bernama Nael. Setelah melihat dan menemukan gadis cantik,
inilah waktu keduanya berbincang. Hujan mulai turun. Barak manusia menjadi kacau. Sang raja sangat marah. Dia bertanya pada sang pencipta, jika membuat manusia, kenapa masih ingin dihancurkan? Setelah itu dia mengumpulkan prajurit dan menuju ke Bahtera. Si anak kedua Ham membawa gadis bernama Nael, siap berlari ke Bahtera. Tapi di tengah jalan, Nael menginjak perangkap pemburu. Saat keduanya kebingungan, Nuh tiba. Tapi dia tak menyelamatkan Nael, hanya menarik anaknya pergi. Melihat anaknya sengsara, Nuh berniat kembali menyelamatkan Nael. Tapi tak terduga si raja sampai. Ham meninggalkan Nuh dan berlari ke Bahtera dan naik Bahtera. Nuh melihat itu kemudian tak jadi menyelamatkan Nael. Dengan bantuan malaikat, Nuh aman kembali ke Bahtera. Tapi kali ini, manusia tak takut pada malaikat. Jika tak bisa naik Bahtera, mereka akan mati bersama. Jadi berani menyerbu. Jadi prajurit manusia berani menyerbu untuk melawan para malaikat. Setelah menombak si raja, menusuk pada jantung, salah satu malaikat kemudian terjatuh. Tapi dalam momen itu, malaikat menyembur, ikatan lava dan lumpur. Dan akhirnya menjadi bentuk malaikat kembali, dan kembali pada sang pencipta. Malaikat kemudian tahu dirinya sudah menyelesaikan tugas. Sekarang hanya perlu melawan sampai mati. Mereka akan kembali ke bentuk asalnya. Jadi mereka tak takut apapun, bergerak bersama untuk melawan manusia. Tapi dilihat dari jumlah, setiap kali cahaya muncul, hal ini berarti satu malaikat keluar bumi. Dengan malaikat yang terakhir, meledakkan sendiri energinya. Dalam cahaya ketulusan, manusia juga menghadapi derasnya aliran air dari langit. Prajurit manusia juga dikalahkan. Metusela juga melebarkan tangannya dengan tenang menerima hukuman sang pencipta. Air bah sampai daratan tenggelam dalam air. Manusia mendaki gunung yang tinggi, hanya bisa menghindari sesaat. Kemudian ditelan oleh gelombang-gelombang. Hanya satu-satunya Bahtera yang bisa melewati air bah ini. Nuh menyalakan api, lihat keluarga di sampingnya, dan binatang di Bahtera. Akhirnya bernafas lega, tapi dia tak tahu bahwa inilah tugas awal. Dan si raja juga naik Bahtera. Inilah air bah yang menghancurkan semua makhluk. Dengan petunjuk sang pencipta, Nuh membangun Bahtera. Tapi dia hanya bisa menyelamatkan binatang. Mendengar suara orang minta tolong di luar. Meskipun di Bahtera ada tempat kosong, tapi Nuh masih biarkannya. Karena dia berpikir, hanya saat semua manusia meminta ampunan, barulah sang pencipta menghentikan murkanya. Dan semua manusia itu, termasuk keluarganya. Jadi ketika dia tahu, anaknya Sem dan Ila beranak, Nuh mengatakan, jika bayi adalah anak laki-laki, dia akan menerus, bertanggung jawab, dan menjadi anak terakhir di dunia ini. Tapi jika adalah perempuan, ketika dia dilahirkan, Nuh akan membunuhnya. Keluarga Nuh mendengar itu tak bisa percaya. Istrinya Nameh memanggil burung untuk bangun, dan suruh mereka mencari daratan. Tapi setelah beberapa bulan, mereka masih belum mendapat apapun. Lihat perut anak perempuan Ila, semakin besar. Nameh menyembunyikan sesuatu pada Nuh, menyuruh Sem dan Ila menggunakan kapal kecil dan pergi. Tapi pada saat berpamitan, tiba-tiba Nuh muncul. Dia lemparkan obor api. Kapal kecil terbakar. Harapan terakhir pun padam. Hari melahirkan tiba. Melihat Sem memegang besi, bagaimanapun dia selalu mengawasinya. Nuh berniat menggunakan kekerasan, tapi dipanggil oleh anak keduanya. Dengar semua binatang sudah terbangun dan mulai berontak. Nuh segera memeriksa, tapi tak terduga, si raja itu menjatuhkan Nuh. Ternyata si anak kedua sudah tahu si raja, tapi dia pikir Nuh telah membunuh teman hidupnya, jadi dia ingin membalas dendam. Saat keduanya saling serang, dalam Bahtera bersuara, suara sakit Ila. Dengan bantuan ibu, akhirnya Ila berhasil melahirkan anak, yaitu anak kembar. Tapi kesenangan ini cepat berlalu, karena si kembar yang dilahirkan ini, keduanya anak perempuan. Untuk menjaga anaknya, Sem memegang batang kayu dan langsung mencari Nuh, ingin mengusir Nuh turun dari Bahtera. Tapi tak terduga bertemu si raja. Menurutnya, hanya dia yang bisa membunuh Nuh. Dalam momen yang berbahaya, si Ham tersadar dan segera bertindak, menusuk sang raja. Setelah teratasi, Nuh juga tak mempermasalahkan kedua anaknya, karena dia memiliki tugas yang lebih penting, yaitu mengetahui anak yang dilahirkan Ila merupakan perempuan atau laki-laki. Melihat permohonan istrinya, Nuh sudah tahu hasilnya. Dia tak memperdulikan istrinya. Di ujung Bahtera, dia menemukan Ila sedang memeluk kedua anaknya. Saat Nuh ingin bertindak, Ila meminta, setidaknya biarkan dia menghibur bayi untuk tidur, setidaknya membuat mereka mati tak kesakitan. Akhirnya Nuh mengangkat pisau dan membidik dua cucunya. Cepatlah. Nuh tak bisa bertindak, melihatnya melempar pisau ke tanah. Nameh bernafas lega. Kabar baiknya, burung telah kembali membawa satu cabang daun. Artinya, mereka sudah menemukan daratan. Melihat binatang di Bahtera perlahan berkembang biak, dan kehidupan baru dimulai. Dan keluarga Nuh berkumpul bersama dia mengeluarkan kulit ular dan memberkati kedua cucunya.
Momen itu tampaknya didengar oleh Sang Pencipta. Permintaan Nuh, mendadak langit berubah. Bercahaya dan bersinar, kehancuran telah berlalu, kehidupan baru dimulai. Di bawah kepemimpinan Nuh, manusia akan terus membangun peradaban makmur yang baru.